Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. bersama saya Diki Chandra dan keponakan saya yang cantik Gracia Indri dan juga ada Kromosan. di E-Talk Show with BHS. Om Diki, sekarang ini udah berasa belum suasana mau lebarannya, mau Ramadan? Mau Ramadan udah berasa sekarang kan tinggal 3 harian lagi lah, 3-4 hari ya. Aduh. Saya biasanya kalau Ramadan justru kiloan naik, Kenapa? makan teratur. Oh, Kebanyakan ya. tapi Iya. Om Diki sini aku kasih tahu. Aku punya tebak-tebakan. Apa tuh? Apa yang selalu ada tiap hari Jumat malam? Istriku cantik. Lah kan kalau istriku cantik nggak cuma ada tiap hari Jumat. Oh iya ya. Berarti sebenarnya istri cuma ada tiap hari Jumat? Enggak, Ambu! Full. Apa? Talk show with BHS. Oh iya, itu sih tiap Jumat. Terus apa lagi? Apa yang sekarang jadi menteri? Banyak. Banyak. Pernah datang ke talk show loh. Kita Eh. pernah wawancara juga, kita pernah tanya juga. Oh iya, Sandiaga Uno. Sandiaga itu ya. Wah, ini makan Lupa teratur nih. aja kayak gini loh, makan teratur aja gini loh. Erick Thohir, menteri. Iya. Apa yang jadi komika? Jui. Tapi sebelum yang terakhir ini, Hah? apa yang membedakan sama Ramadan sebelumnya? Ya, tahun lalu Ramadannya sama seperti sekarang karena pandemi. Kita belum tentu bisa tarawih atau enggaknya, belum tentu kita bisa keluar bangunin sahur dengan teman-teman, belum tentu bisa itikaf dan yang lain-lainnya. Tapi kangen banget kan pasti Om? Sangat kangen. Intinya yang penting Ramadan tiba dan kita akan memeluk Ramadan dengan sebaik mungkin. Betul, Jui? Yang penting Ramadannya sehat, betul nggak? Itu yang mahal banget ya. Dan butuh kesejukan sebetulnya. Aduh, kalau pada saat Ramadan itu. Ini yang terakhir. Apaan tuh? Apa yang kita butuhin banget malam ini untuk menyejukkan hati kita? Ustadz dong. Iya, tapi ada Ustadz Erick Yusuf. Erick Yusuf, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Pak Ustadz. Ini yang kita butuhin banget. Nyari kupingnya ya? Kupingnya sebelah kiri copot. Oh iya, pantesan. Saya hilang saya. Apakah Ustadz kemana, Mang? Alhamdulillah, langsung. saya Pangesto. Sedaerah berarti nih. Mohon asal di lembur. Salemur. Ayo mau orang ngobrol dua aneh, Pak Ustadz. Kenal itu makan dulu. Jangan dong. Jangan dong, kita Pemirsa juga pengen nonton. Pemirsa kan juga Iya. pengen tahu. Dah pemirsa juga sama tuh dah tiditunya. Insya Allah, alhamdulillah. Ini sengaja nyuri start dulu dan nanti mah kalau sudah masuk ke bulan Ramadan mah Pak Ustadz sibuk atuh dipanggil kiri, dipanggil kanan, dipanggil tengah. Dakwah ya, buat dakwah. Biasanya satu hari bisa berapa kali dakwah Pak Ustadz? Kalau sebelum pandemi ya, itu satu hari bisa 5 titik lah ya. Jadi dari mulai sahur ya, kemudian paginya duha ya, kemudian zuhur, kemudian asar berbuka ya, kemudian ya pada tarawih ya, gitu. Jadi memang Gitu ya, muter terus ya. iya, tapi pandemi kemarin kan jadi online semuanya ya. Betul ya, virtual ya. Jadi aneh nggak sih Pak Ustadz sebenarnya kalau misalnya online kan nggak bertatap muka secara langsung ya? Tentu berbeda ya, tentu. Betul. Kemudian kita jadi agak berjarak gitu ya, jadi tidak langsung bisa ekspresif gitu. Tapi keuntungannya kan yang jauh juga bisa ikut akhirnya Betul, gitu. karena virtual ya. Karena virtual. Jadi ada plus minus sebenarnya virtual itu. Betul. Nih Pak Ustadz Erick ini sangat dikenal sebagai salah satu ustadz yang dekat dengan anak muda. Kenapa kok memilih ke anak muda nggak anak manusia gitu? Ikan anak mudanya anak manusia. Oh iya, maksudnya. Oh iya. Sebetulnya saya tidak memilih ya. Artinya saya tuh dulu ya ingin dakwah ke siapa saja. Ya, tetapi mungkin bahasa anak-anak muda itu lebih dekat sama saya gitu, karena mungkin saya juga dulunya juga suka bergaul dan lain-lain. Jadi
mereka bisa menerima karena saya tidak menggurui mungkin ya, saya hanya sharing dan lain-lain seperti menyampaikan itu. gitu. Hanya menyampaikan. Tapi lebih susah nggak sih Pak Ustadz nge-grab anak-anak muda zaman sekarang ini? Kalau anak muda itu justru menurut saya itu lebih kritis, lebih yang sekarang ini ya, lebih kritis, lebih kemudian curiosity itu lebih pengen tahu banget gitu, penasaran banget gitu. Nah, jadi dan mereka itu kan sebetulnya senang hal-hal yang memang rasional, logis gitu. Jadi kalau kita bisa menyampaikan dengan pandangan logisnya mereka, mendekatkan ke sana, ya mereka juga ini sekali, fair sekali gitu. Betul. Jadi lebih enak sebetulnya ya. Lebih enak ya. Lebih Karena enak. mereka nggak jadi baper gitu. Anak-anak muda zaman sekarang ya. Anak muda zaman sekarang, ini sekarang juga jadi pembina pesantren kreatif. Itu bedanya apa sih sama pesantren biasa, Ustaz? Nah, pesantren kreatif ini sebetulnya saya ingin kita itu menyampaikan segala sesuatunya dengan kemasan-kemasan yang menarik. Jadi kalau dulu ya, zaman saya dulu ikut terjun di dalam dakwah gitu ya, itu kan masih modelnya model konservatif gitu, masih tausiah, satu arah dan lain-lain. Nah, kemudian saya membuat dengan teman-teman itu dakwah on the street, misalnya di jalan, sambil kita ngeband gitu, sambil ada masak, sambil kemudian ada olahraganya. Nah ini jadi kita ingin hal yang kreatif yang kita kemas agar supaya tidak berjarak. Kadang-kadang orang tuh kalau misalnya udah dia mah anak masjid gitu ya, udah jadi berjarak dia. Tapi gitu ya. kita terjun gitu ya untuk kemudian merangkul mereka. Gitu. Betul. Kalau susah kalau ngobrol sama anak band. Ini anak band loh. Tapi aku penasaran gimana ceritanya. Tapi bentar dulu. Tetap di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS. Masih bersama Gracia Indri, Kromo Sound dan juga Ustadz Erik. Aduh, senyumnya sudah pisannya. Anak band maksudnya gimana? Ini tuh anak band. Nggak tahu apa anak band. Kita ini dulu buktiin dulu ya. Kan ada gitar. Bener, ya? ada gitar. Sebetulnya saya bawa sapu, mau pilih sapu apa gitar? Coba gitu kan anak band kan gitar pasti. Coba. Ini sebetulnya udah bertahun-tahun nggak pegang, nggak main beginian. Oh gitu ya. Ini gitar bukan beginian. Oh ini gitar. Mau apa Ustadz? Ya, dulu itu saya tuh kan punya putra 3 ya. Lagi pada tidur malam-malam saya bangun gitu. Saya tuh bingung gitu. Ini aduh gimana masa depan dan lain-lain gitu. Apa yang saya harus kasih sama mereka gitu. Nah dari situ kemudian saya nulis, makanya ini lagu saya sendiri. Oh siap. Gitu. Apa yang kita mau kasih gitu ya. Nah ternyata dari semua itu yang penting itu kita justru memperkenalkan tauhid kepada mereka, memperkenalkan Allah kepada mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengarlah hai anakku, kan ukajarkan padamu satu kata yang utama untuk bekal kau dewasa. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Allah, ku mohonkan hanya padamu, solehkanlah iman Islam anak-anakku. Aduh. Bener nih anak band, bener nih. Nah ini baru anak band bener. Jadi keingetnya apa yang harus dikasihin? Oh, yang penting kita buat anak-anak tuh apa? Kenalin sama Allah dan Rasulnya, tauhid dulu. Jadi udahlah. Melalui dunia mereka ya. Melalui dunia mereka. Mereka sukanya begitu. Luar biasa. Kalau bapaknya wayang golek langsung ngewayang depan budak gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Terus kalau dulu waktu ngeband jenis musiknya emang kayak gitu country apa alternatif gitu? Enggak lah.
Dulu itu karena waktu muda, masih remaja. Oh sempat muda ya? Tan? Iya pasti dong, Oh, iya, pasti dong. Iya, iya. Lahir langsung tua. Iya, iya, iya. Gak semua lahir langsung Kang Diki dong. Dulu itu kan di Bandung ya, Kang Diki juga di Bandung. Kan kita memang kalau di Bandung pergaulan itu dengan ngeband pasti. Jadi dulu saya sama teman-teman bikin band, bikin Miracle Band sama Nita Tilana almarhum ya, kakaknya Tilana Arman. Maulana ya. Itu sama Dodi sama teman-teman, terus kemudian gabung sama DKSB bandnya Hari Rusli, Kang Hari Rusli almarhum. betul. Nah di situ saya belajar banyak, kemudian bikin digital musik crew juga gitu ya, sama Ruli sama Dodi. Itu produsernya Pak Ian dulu, Pak Ian Johana gitu. Kita sempat juga rekaman beberapa, itulah. Tapi ya itu dulu lah. Tapi Dulu sempat ya. menjadi profesi nggak sih sebenarnya bandnya itu sendiri? Ya kalau profesi sih ya enggak ya, tapi dianggap jadi bukan amatir lah gitu, karena memang sudah masuk dunia rekaman, sudah juga dulu pernah juara apa namanya festival se-Indonesia, best basis gitu dan lain-lain lah dulu. Ya yang zaman ngeband dulu lah gitu. Gitu. Tapi kalau anak Bandung sih memang deket banget dengan band. Kalau saya memang bukan, saya kan anak Tasik Garut, jadi deketnya sama tukang kredit sama domba. Iya benar. Gitu Tad. Tapi akhirnya jadi berdakwah, Berdakwah gimana itu. ceritanya? Awalnya. Ya perjalanannya begitulah. Jadi saya itu kan sebetulnya lulus SMA itu ada inilah tawaran untuk beasiswa lah ya. Kita tuh ingin sekali saya tuh. Terus kemudian ada channel ke Italia untuk apa namanya sekolah konservatori di Rome di situ. Waduh, gitu udah. Pokoknya nggak mau sekolah lagi, mempersiapkan itu. Ya, tapi qadarullah ya, takdir Allah nggak bisa tuh. Bahkan beberapa tahun setelahnya saya ikut jadi beberapa bikin karya, jadi komposer di mana-mana. Alhamdulillah tuh dari radio pemerintahnya Belanda itu, Piet Hein itu datang minta saya untuk bikin satu karya ya, pakai workstation dulu di Belanda gitu. Kita tinggal pergi gitu. Nggak jadi juga gitu, padahal udah suratnya. Ada aja gitu ya? Ada aja, nggak jadi. Makanya kesel gitu ya. Karena kesel ya begitulah. Akhirnya begitu gitu ya, anak muda gitu bandel-bandel dulu, tapi kemudian akhirnya kita mencari. Gitu. Sampai akhirnya mencari, ketemu dengan beberapa ya guru kehidupan saya, ustadz-ustadz yang apa namanya menyamankan hati gitu. Nah, baru dari sana kemudian kita belajar, karena memang nikmat ya, masuk ke dalam keimanan, akhirnya ya sekolah S1, S2 gitu ya, pendidikan agama Islam gitu. Akhirnya ya kita belajar lah gitu. Apa sih Kang yang paling paling pedih banget yang akan rasain sehingga kadang-kadang kan gitu, ada orang sekarang banyak yang mendapatkan musibah tapi ternyata belum diketuk pintu hatinya oleh Allah untuk taubat, untuk hijrah. Tapi ada orang yang memang ketika ada satu hal yang memukul dia, akhirnya alhamdulillah ternyata itu adalah pintu hidayah buat dia untuk hijrah. Saya tuh kalau pengalaman spiritual tuh, jadi saya memang sudah galau terus ya gitu. Pernah saya tabrakan gitu, sampai di rumah sakitnya juga lama gitu ya. Kita geger otak gitu. Dan pada saat itu sebetulnya menariknya gini, ketika tabrakan kan kemudian saya pingsan ya, bangun lagi, jangan tidur deh gitu ya di ambulans. Bangun, pingsan lagi kan gitu. Nah, kemudian saya merasa bahwa tiba-tiba ada cahaya, cang gitu. Terus kemudian gelap lagi, cahaya. Saya, waduh ini mati nih. Di sana saya berjanji gitu. Ya Allah, saya nggak mau mati kan, takut kan gitu. Ya Allah, saya nggak mau mati. Kalau saya diberi kesempatan hidup, saya akan berbuat kebaikan. Saya berjanji di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata itu mesin CT scan keluar mesin itu. Saya di dalam lagi Lagi di-scan. dicek semuanya Iya. berarti. Tapi kan saya nggak tahu gitu. Kalau saya tahu kan nggak janji begitu.
Karena nggak tahu jadi janjinya gitu. Tapi ini juga biar diluruskan juga. Tapi sebetulnya untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan yang sesungguhnya itu kan tidak harus melalui seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai harus gerotak dulu. Iya, baru enggak. gitu kan ya. Bukan itu, tapi itu sebetulnya satu puncak aja. Betul. Karena memang sudah galaunya sudah lama. Galaunya sudah lama dan selalu mencari gitu ya. Saya pernah jalan tuh dari dulu Supratman ya, ininya Kang Hari Rusli, rumah Kang Hari Rusli, saya jalan terus ke Dago gitu. Jalan kaki, malam-malam sepertiga malam lah ya. Berjalan kaki dan kemudian, ya Allah, saya itu mohon petunjuk ya Allah gitu. Jika engkau benar-benar ada tuh, coba lampu ini pecah deh gitu. Pohon ini tumbang deh gitu. Saya pengen bukti Kasih yang tanda deh oh, gitu kasih ya. tanda deh, bukti yang pasti deng gitu. Nggak dikasih itunya. Betul. Itu yang biasa anak muda sekarang cari keajaiban. Iya, jadi nggak dikasih justru itu. Betul. Yang dikasih itu justru sesuatu yang kemudian meresap terus ke dalam hati saya itu ketika misalnya kita memang mendengarkan azan gitu ya. Saya dengerin aja azan subuh itu ya sambil tadi jalan itu. Justru itu yang menenangkan, itu yang meresap gitu. Walaupun dulu nggak paham itu sebetulnya apa gitu. Tapi ya pencarian itu yang alhamdulillah mengantarkan kita gitu. Di situ. Itu mohon maaf, waktu itu sudah berkeluarga, punya anak atau masih? Belum. Saya masih anak muda gitu ya masih. Tapi kalau saya kan anak muda galau, iya pasti ada kegalauan. Tapi kan masalahnya yang menemukan jalan yang benar, ya tidak semuanya gitu ketika ada di kegalauan. Gimana caranya bisa di tengah kegalauan kita tetap masih sadar gitu bahwa kita harus ambil jalan yang mana? Ya tentu ya nggak ada lagi yang bisa saya ucapkan terima kasih kecuali ya ibu saya. Ibu saya itu yang selalu ngingetin saya, selalu nuntun saya gitu ketika saya bilang kok begini ya, kenapa saya kok nggak jadi sekolah di sana ya, kenapa kok saya begini ya, kenapa saya, ibu saya itu sambil pegangin dada saya, sabar, insya Allah kamu itu akan bisa lebih dari itu, insya Allah gitu. Ketika saya tanya kenapa orang bisa beli mobil, beli rumah gitu, terus ini sabar, ini semua pertanyaan-pertanyaan saya itu kemudian ditenangkan oleh ibu saya. Nah, ya itulah yang membuat kita itu tertuntun secara langkah. Jadi kalau mau liar pun tertahan keliarannya karena ibu itu selalu kemudian teringat segala sesuatu yang kita mau lakukan, ingat ibu gitu. Intinya Allah yang berikan hidayah. Betul. Melalui Pak Ustadz ini, ibu yang menjadi teman Pak Ustadz Ya, yang akhirnya bisa itu. Dan mudah-mudahan teman-teman anak muda yang lain diberikan ibu ataupun yang lainnya kali tadi ya. Insya Allah, saya yakin sekali bahwa yang namanya petunjuk hidayah itu akan selalu ada ya pada kita semuanya dengan caranya masing-masing. Tinggal kita mau apa enggak untuk menerimanya, untuk menjemput hidayah tersebut. Ya. Setuju banget, tapi kalau misalnya ngomongin soal anak muda, bukan cuma Pak Ustadz aja yang mengerti tentang anak muda, yang punya cerita tentang masa muda. Narasumber kita yang berikutnya juga akan bercerita sama kita, jadi jangan kemana-mana, tapi di Talk Show with BHM. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama saya Diki Chandra Indri dan juga Kromoson dan Ustadz Eri. Pak Ustadz, kan cita-cita jadi komposer, wah cita-cita musik lah, ada di musik. Terus tiba-tiba sekarang jadi pendakwah, tanggapan keluarga sendiri gimana? Ya tentu kalau keluarga senang banget gitu. Daripada saya jadi pemusik, mendingan jadi pendakwah gitu. Tapi teman-teman gimana? Mah sih? Gitu. Ini kan kalau nonton baheula gitu. Ya kalau teman tentu ya, kadang-kadang kan ada orang yang bisa menerima perubahan kita dengan santai. Ada orang yang kadang-kadang harus adaptasi dulu dengan perubahan. Tapi kalau sekarang kan sudah puluhan tahun ya, udah belasan tahun ya sudah biasa gitu, sudah bukan biasa, sudah menerima gitu. Tapi awal-awal memang kaget kan. Ada satu-satu. Lu nggak funky lagi gitu loh. Sayang lo, kesempatan lo tuh bakal begitu ya. Iya, lu mah udah benernya, udah ngeband aja lu bener kan gitu. Berarti ini jalan yang sesat gitu kan. lu udah paling bener ngeband gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang bisa menerima dengan senang hati, ada yang masih harus adaptasi, tapi kan nggak masalah. Jadi artinya kita kalau sudah punya prinsip ya tampakkanlah itu dengan ya kebaikan, jangan kemudian berubah jadi apapun. Kalau kitanya jadi nggak baik kan ya Betul. nggak bisa
diterima orang. Iya. Tapi sesekali masih tetap ya main musik gitu. Saya itu dulu ya karena sempat meninggalkan sama sekali musik gitu. Tapi kemudian 2010 itu saya sama teman-teman Rida RSD, Kang Dani Java Jive, Zaki Patmeniti, Ari Lingua gitu. Jadi kita bikin Ihaki Nasid namanya. Terus kita bikin lagu lagi gitu. Padahal dulu saya tuh punya studio, barang-barangnya entah di mana udah. Waduh, ini keyboard saya kemana, ini kemana, sayang sekali modul-modul semuanya udah nggak ada gitu. Pada jalan sendiri gitu. Itu dia. Ada yang minjem, tapi entah kemana dan lain-lain dan saya juga udah nggak ini Fokus lagi, di situ. nggak fokus situ Iya, gitu. Padahal dulu kan hunting kita ya karena harus bikin ilustrasi sinetron, film, jingle ya kita bikin semua begitu. Dani Jeb satu rumah sama saya. Ibin drummer itu kakak sepupu. Oh gitu ya. Wah, Jeb aja. Iya, kamu gur di Dago. kamu ngeri dago ya. Tapi katanya tadi janji siapa anak muda? Oh ada. Ini kebetulan juga dekat dengan anak muda. Orang Belanda, Indonesia. Kesananya. Kayaknya dia nggak bisa banget ya nggak ngomongin itu. Ya, jadi yang satu ini juga luar biasa sekali. Langsung kita panggil, ini dia Pak Ustadz Halim Ambia. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Silakan Penasaran Pak. nggak? Kenapa aku bilang deket banget sama anak muda? Aku punya VT-nya. Kita lihat ya videonya, ini dia. Aku ingin nyanyikan lagu Anak pang yang biasa orang sebut juga kaum pinggiran, kerap dianggap sebelah mata di kalangan masyarakat. Dirangkul dengan baik oleh Ustadz Halim Ambia untuk dibimbing kembali ke jalan Allah. Berbekal syiar menggunakan jejaring sosial media awalnya, Ustadz Halim mencoba untuk turun langsung ke jalan dan fokus berdakwah ke anak pang dan anak jalanan. Untuk pengajian bareng anak pang, anak jalanan, terus geng motornya, geng motor saya pakai, yang penting anak tongkrongan, kita bikin acara ngopi bareng. Nanti di kantor saya, malam kita ngopi ya kan, sambil ngaji, ngobrol, ngalor ngidul perkara iman. Nah, Perlahan, ia mendekati dan mengajak anak pang untuk mengenal Tuhan. Ia kemudian mendirikan pondok tasawuf underground di Tangerang, Banten. Di sini mantan anak jalanan dan anak pang mendapat pendidikan agama setiap hari. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Halim pun menggunakan cara-cara unik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh. Alam nasroh laka sodrok artinya apa? Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di tasawuf underground, anak didik tak hanya dibekali ilmu agama semata-mata, tapi juga keterampilan untuk bekerja dalam keseharian. Maka itu jangan menjadikan alasan keputusasaanmu dalam menggapai istiqomah bersama Allah. Subhanallah, Masya Allah. Aduh, itu bener anak-anak, jadi anak-anak pang asli di jalanan gitu Asli. diajak ngaji gitu. Iya, alhamdulillah. Waduh. Selama ini kita ngelihat mereka mungkin jauh dari Tuhan, padahal belum tentu. Boleh jadi mereka lebih dekat. Misalnya, kita berdoa dari sini, misalnya saya dari Ciputat ke Rasuna Said ini, berdoa agar tidak macet. Anak pang dan jalanan berdoa agar macet. Cuman caranya aja yang berbeda kan berarti. Cara berdoanya. Gitu. Terus ya pasti kita setiap tidak ada roh yang punya kedekatan sendiri dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita kenalkan aja jalan pulangnya. Jalan pulang. Gitu. Tapi kenapa jadi fokusnya ingin mendekatkan diri dengan anak-anak pang, Pak Ustadz? Saya melihat begini, ini kan sebetulnya tugas masjid ya. Tapi masjid terlalu angkuh bagi saya. Dia tidak menjadi tempat bagi para pendosa untuk mengadu. Masjid cari sumbangan di jalanan. Tetapi anak jalanan masuk sekedar menggunakan toilet dicurigai. Ini kan fatal. Meskinya masjid buka untuk siapapun. Siapa tahu dia dapat hidayah dari toilet.
Jangan disuruh sholat dulu, biarkan. Jadi gambaran orang melihat bahwa hidayah itu lahir dari atas sajadah. Padahal boleh jadi dari toilet. Kang Diki mungkin tahu, atau Kang Erik juga tahu. Kadang bagi musisi, waktu untuk merenung paling hebat itu di toilet. Idenya itu inspiratif kadang. Jadi kalau kita masuk toilet, baca doa, keluar toilet juga baca doa, maka apa yang kita lakukan di dalam toilet adalah ibadah. Betul. Masjid keseluruhannya ada bangunan ibadah. Betul. Tapi mengapa tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk masuk ke masjid? Mungkin pengurusnya kali, karena ada beberapa masjid yang masih bisa. Iya, tapi pengurus beberapa masjid tertentu ya. oh, faktanya terlalu angkuh, mewah sekali masjid kan. Mewah sekali, dengan selalu ada budget di dalam. Tetapi mengapa tidak bikin misalnya program di masjid itu? Jangan bikin latihan memanah, tapi ajaklah 2-3 anak pangna jalan menjadi anak asuh begitu. Kan lebih hebat itu. Betul. Jadi sentral bagi pendidikan. Gitu. Jangan ustadz seperti saya. Kan anak-anak pang, anak-anak jalanan. Itu kan butuh figur bapak, ibu. Nah, kalau masjid, setiap masjid di Indonesia buka, itu keren banget. Tapi lumayan Pak, alhamdulillah berkah juga. Karena dengan beberapa gelintir masjid mungkin pengurusnya yang begitu, muncullah dan lahirlah Ustadz Halim itu kan. Kita akan lanjutkan obrolan kita di E-Talk Show with BHS. Jangan kemana-mana. Oke, ketemu lagi di Talk Show with BHS. Aduh, udah ada 2 ustadz nih. Kita udah mulai tenang nih ya. Di Ramadan Berarti itu selama memang ini Pak Diki nggak tenang hidupnya, galau. katanya kalau misalnya kita kurang mampu menguatkan iman kita, dekat-dekatlah dengan orang yang beriman. Nah itu, makanya saya deket-deket sama Ji, bawahnya pengen begini mulu sih. Main kahun mulu ya. Iya kan? Mukul-mukul tripek terus ya. Tapi Jui Ramadan ini agak kalem ya. Agak kalem. Kita harus jaga sikap. Kata Pak Ustadz juga kan banyak apa yang inspirasi ke saya gitu. Jadi kalau banyak tingkah nanti kan THR-nya kurang. Berarti lebih ke THR. Lebih ke Bawahnya THR. THR mulu. Air dulu ya. Nah, Pak Ustadz Halim, Ya. Pak Ustadz Halim ini tentunya bukan pemilik Bandara Halim ya, itu beda ya. Beda. Pak Ustadz Halim ini nggak mau dipanggil Ustadz, sempat merasa risih dipanggil Ustadz, kenapa? Ya, bagian cara mendekati mereka itu kan harus bersahabat. Oke. Ini konsep dakwah Rasulullah itu kan bersahabat. Rasulullah tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai tilmid atau talib, tapi panggilnya sebagai sahib, sebagai sahabat. Jadi konsep persahabatan adalah metodologi dakwah yang paling pas. Gitu. Karenanya perlu mendekati anak pang, anak jalanan itu dengan sebuah konsep persahabatan. Karenanya nggak penting penyimbolan ustadz untuk mendekati mereka di awal. Tapi caranya ketika di awal saya mengenalkan diri bahwa saya anak pesantren, saya alumni UIN, S2 saya di Malaysia juga masalah tasawuf. Di obrolan pertama mereka sudah bilang ngaji, karena otomatis kalau misalnya mengenalkan diri sebagai anak pesantren pasti ustadz. Gitu. Betul. Maka saya tidak perlu mengenalkan diri sebagai ustadz untuk mendekati mereka. Pendekatan bersahabat ya. Betul. Seperti tadi pendekatan ke anak melalui dunia anak gitulah gitu kan. Nah kalau tentang nama atau tentang nama dari tasawuf underground itu gimana? Jadi begini. Jadi tasawuf underground itu didirikan 9 tahun yang lalu di media sosial. Karena saya dosen, saya penulis dan punya koleksi banyak terjemah-terjemah turos, maka saya posting itu di Facebook tentang terjemah-terjemah dari ulama-ulama tradisional tentang tasawuf, tentang ilmu hikmah dan sebagainya. Ternyata reaksinya banyak. Jadi sebetulnya tasawuf underground adalah komunitas orang yang belajar ilmu tasawuf di media sosial di dunia maya secara underground. Lalu sejak 5 tahun yang lalu saya mulai merambah dakwah, menarik anak pang, anak jalanan dari perempatan, trotoar, pinggir jalan, tarikin satu persatu, habis itu dihimpun dalam satu wadah, street base kita di pinggir jalan pernah kita bikin di
kolong jembatan Tebet, pernah digundang dia di Tanah Abang. Lalu setelah mereka terhimpun melalui pendekatan yang cukup lama, panjang, saya masukkan mereka di pondok. Awalnya di kantor saya sediakan kantor saya untuk mereka, untuk makan, tidur, disediakan wifi, disediakan apa namanya, semua alat pembelajaran, fasilitas pembelajaran, seperti layaknya pesantren tradisional. Gitu. Misalnya, saya menggunakan konsepnya kan pesantren tradisional ala Nahdien. Kita ajarkan pertama itu kitab Aqidatul Awam, kitab tauhid pertama yang dikenalkan. Begitu dikenalkan, karena ini dalam tradisi kita, dalam tradisi pesantren, kita harus menghafal 40 nadham, 40 syair. Ternyata tidak ada kesusahan ketika diajarkan kepada mereka. Karena salah satu cara dari menghafalkan syair tadi adalah dengan musik. Anak pang, anak jalanan itu biasa menghafalkan lirik. Jadi ketika diajarkan mereka tentang kitab Aqidatul Awam, dijelaskan bagaimana konsep pembelajarannya, langsung apa makna-maknanya, lalu mereka disuruh menghafal dengan mudah. Mereka menghafal. Kalau nggak hafal baru pakai helm ya. Nah, itu dia. Pakai helm aja, helmnya banyak stok. Kalau Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz Erik sendiri pernah nggak ngalamin, karena setahu saya, karena saya juga sama dengan teman Saswi, Kang Hari Rusli almarhum, mereka kan sangat concern ke para pengamen jalanan ya, anak-anak jalanan juga. Pernah nggak Kang Erik? Ya tentu ya, saya dengan almarhum Kang Hari Rusli ya, itu dekat sekali sama pengamen dan anak jalanan. Bahkan kita tahu Panglima disebutnya ya, Panglimanya Dago mana, Panglimanya ini mana, Panglima udah kenal semua tuh Panglima mereka gitu. Nah, kita dekat dan kita seringkali sharing. Pendekatan almarhum Hari Rusli itu dengan memperkenalkan musik agar supaya mereka ini belajar adab dari musik gitu. Lain lagi gitu ya pendekatannya. Dan teman-teman anak-anak band yang ada ya, saya punya kawan-kawan anak-anak band yang kemudian setiap pekan itu meluangkan waktu untuk ketemu anak-anak punk dan anak jalanan. Dan ini kan kalau underground itu memang punya fanatisme di dalam artis-artis yang mereka idolakan. Nah, artis yang idolanya ini hijrah kemudian berkeliling. Oh, itu powerful sekali. Dan saya waktu itu dengan teman saya ini meminta agar supaya dibuat tempat untuk mereka singgah gitu, rumah singgah. Rumah singgah. Karena apa? Karena anak-anak ini yang masuk penjara dan lain-lain ini kan karena mereka nggak paham. Ketika mereka keluar ini, mereka itu sebetulnya ingin hijrah, sudah ingin kembali kepada pertobatan lah begitu. Tapi karena nggak ada tempat singgah, antum ini kan Allahu Akbar ya misalnya, Masya Allah. Jadi ada tempat singgah mereka dan kemudian dijauhkan dari yang mereka biasa ketemu yang dengan lingkungan yang tidak baik gitu kan, diambil di situ. Tapi kalau nggak ada rumah singgah kan sulit. Nah, makanya Anda juga tadi bicara, antum ketemu ini deh, Kiai Ahmad Lutfi Fatullah, beliau ini juga punya program-program banyak ya di Jakarta, di basis beliau itu sebetulnya juga punya program yang menarik untuk misalnya pengamen jalanan sama anak jalanan. Jadi Insyaallah. Jadi masjid-masjid itu insya Allah yang di bawah beliau itu bisa seperti tadi tuh. Betul. Bisa jadi harus sinergi ada gitu. Sinergisitas ya, saling sinergisitas program, bisa bangun sinergisitasnya. Karena ini kan programnya program bagus nih. Dan sinergisitas ini sama dengan Indonesia. Nomor 3, persatuan Indonesia. Jadi kalau kita bersatu bisa membangun sesuatu. Oke. Tetap di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS. Masih bersama dua Ustadz, Gracia ini ponakan saya yang cantik dan juga teman-teman ganteng Kromo Sound. Ustadz, ya di bulan Ramadan ini tentunya mudah-mudahan kita bisa menahan emosi, bukan cuma lapar aja, tapi juga bisa menahan diri dari hal-hal yang lainnya tentunya. Kira-kira harapan Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz Halim dulu, apa nih, mungkin ada harapan ke depan di bulan Ramadan ini dan ke depannya apa yang Pak Ustadz harapkan? Saya punya harapan agar proyek pembuatan dan pembebasan lahan untuk pesantren Tasawuf Underground di Rumpin, Bogor bisa terlaksana. Mohon doanya ini. Oh, lagi bikin pesantren di mana? Di Bogor, di Rumpin. Rumpin? Karena sudah ada pendaftar 50 sampai 60
anak pang dan jalanan mau mondok sama saya di Ciputat, tapi tempatnya sudah nggak cukup. Ada ngamal nih, Oh. jadi siapa yang dilapangkan itu, ayo bantu. Katanya dekat tanahnya itu ya? Ya, Yusuf Mansur. Oh, Pak Ustadz Yusuf Mansur. Wah, mudah-mudahan nonton beliau ya. Yusuf Mansur tuh, Oh, dengerin tuh, bantuin nih. Iya, Pak Ustadz, ayo. Amin, mudah-mudahan. Kalau Pak Ustadz Mudah-mudahan Arif, ya. ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak Apa pesan muda buat nih? anak-anak muda? Ya. Buat saya, buat Indri, buat Yang kita muda semua lah. loh, ini muda. Yang muda. Ya saya berharapnya ya buat anak-anak muda, tentu kan kita ini sekarang ini gembira sekali dengan anak-anak muda yang begitu perhatiannya besar terhadap agama ya. Jadi dari ratingnya, dari lihat YouTube dan lain-lain tuh sekarang tuh anak-anak muda tuh sekarang lagi pengen belajar beneran tuh. Nah, saya ingin belajarnya jangan eksklusif ya. Coba lihat banyak sekali ustadz-ustadz yang komprehensif ya, yang kemudian kompeten juga. Jadi jangan hanya ke kiai Google gitu kan, tapi bisa langsung kita ngaji tadi ya, ke pondoknya dan lain-lain. Kan kita punya program-program juga pesantren kilat dan lain-lain. Ayo lebih lagi, jangan cuma baca satu kitab terus merasa benar dirinya gitu, jangan. Tetapi lebih mendalami lagi, dan yang paling penting apa? Agama Islam itu agama akhlak. Jadi kedepankanlah akhlak yang baik. Jangan merasa lebih baik tadi. Wah, ini anak pang, kita lebih baik dari anak pang. Enggak ada. Yang lebih baik di sisi Allah itu yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan itu masalahnya. Ya, jadi anak-anak muda, ayolah, jangan lagi musuh-musuhan dan lain-lain. Janganlah, itu udah lewat masanya. Sudah, tinggalkan ke belakang. Sekarang gimana kita itu sama-sama, sama saudara, sama-sama belajar, sama-sama memperlihatkan akhlak yang indah, yang nyaman, supaya kita ini bisa saling membantu tadi nih gitu. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz. Kasih dong. Sebetulnya kalau bicara Kenang-kenangan. kebaikan, kita bisa lakukan kebaikan setiap saat, tapi di bulan Ramadan suci pahalanya sangat berlipat. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Alhamdulillah. banyak kehadiran. Allah. Jangan dipegang mulu, dikasih. Ini Iya. buat saya. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran, jazakumullah. Sampai ketemu di Itak Show IPS Jumat depan.